Shalom saudara sekalian, hari ini kita akan belajar dari kehidupan Nabi Elia. Saya akan membacakan 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang ke-4 sampai ke-8. Ini adalah kisah tentang Nabi Elia melarikan diri karena hendak dibunuh oleh Ratu Isabel yang murka karena peristiwa di Gunung Karmel. Demikian firman Tuhan. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti akan jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Saudaraku, siapa yang tidak tahu Nabi Elia? Dia adalah seorang nabi yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ada begitu banyak demonstrasi kuasa Tuhan menyertai pelayanannya. Ketika dia berkata, tidak akan turun hujan. Hujan pun tidak turun selama 3,5 tahun. Israel pada masa pemerintah Raja Ahab pun dilanda kekeringan dan kelaparan yang hebat pada masa itu. Saat seluruh Israel kelaparan dan kekeringan, Tuhan memeliharanya dengan ajaib pula. Tuhan menyediakan sungai Kerit sebagai sumber air minum baginya, dan tiap pagi dan petang burung-burung gagak datang mengantarkan roti dan daging. Segenggam tepung dan sedikit minyak yang hanya cukup untuk membuat roti untuk 1 kali makan, menjadi tepung dan minyak yang tidak pernah habis sampai masa kekeringan berakhir. Itu terjadi di Sarfat, saudara sekalian. Dan jangan lupa, dia juga pernah membangkitkan anak dari perempuan di Sarfat itu, yang telah meninggal karena sakit. Dan banyak lagi, saudara sekalian. Namun demikian, saudara, Nabi Elia pernah mengalami satu masa yang membuat dia begitu down, begitu putus asa, kesepian, dan hampir menyerah. Sesaat setelah dia mengalami kemenangan yang telak dalam kompetisi dengan nabi-nabi Baal di Gunung Karmel, di mana di situ Tuhan menyatakan kuasanya dengan mengirimkan api dari langit, menyambar korban yang disiapkan Elia di atas mezbah sampai bersih. Sedangkan pada korban yang disiapkan nabi-nabi Baal, tetap tidak terjadi apa-apa. Nah, hal ini saudara sekalian bukan hanya menyebabkan nabi-nabi Baal itu dieksekusi oleh Elia, tetapi juga membuat malu Ratu Isabel, yaitu istri Raja Ahab, yang juga adalah pemimpin para nabi sekaligus penyembah fanatik dewa Baal. Isabel murka dan hendak membunuh Elia. Dan Alkitab mencatat Elia ketakutan dan lari menyelamatkan nyawanya. Dalam pelarian itu dia begitu lelah, dia putus asa. Dia mau menyerah rasanya. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Elia merasa dia sudah bekerja segiat-giatnya. Dia sudah mengalahkan nabi-nabi Baal dan membuktikan hanya Tuhan ada Allah yang berkuasa. Tetapi keadaan tidak berubah, saudara. Dia malah semakin dibenci dan hendak dibunuh. Saudara, dalam mengikut dan melayani Tuhan, pasti ada masa-masa di mana kita merasa begitu lemah, dikuasai ketakutan dan ketidakberdayaan. Masa di mana kita ingin melarikan diri dan ingin menyerah saja. Semua itu bukanlah hal yang memalukan. Alkitab saja tidak menutup-nutupi apa yang dialami nabi sebesar Elia ini. Sebaliknya, hal itu mengingatkan bahwa kita adalah manusia yang lemah. Satu hal yang kita pelajari dari apa yang Elia alami dalam masa yang paling down dalam hidupnya adalah bahwa Tuhan tidak menghakiminya. Tuhan tidak memarahinya. Dasar pengecut, tidak berguna. Tidak. Sebaliknya Tuhan justru mengirim malaikat
memberi dia makan dan minum untuk memulihkan dia. Dalam ayat yang ke-11 sampai ke-13 bahkan saudara sekalian, dicatat di mana Tuhan tidak mendatanginya dengan kemarahan, bukan melalui badai, bukan melalui gempa bumi ataupun nyala api, melainkan melalui angin sepoi-sepoi basah yang tenang dan lembut. Dengan penuh anugerah Tuhan mendatangi Elia, memulihkan dia dan mengutus dia dengan misi yang baru. Dari sini kita belajar saudaraku, dalam perjalanan kita mengikut Tuhan dan melayani Tuhan, setiap kita bisa saja jatuh dan mengalami masa-masa yang membuat kita down. Namun Tuhan tidak pernah menghakimi kita, apalagi mencampakkan kita. Dengan lemah lembut dan penuh anugerah Dia akan memulihkan tubuh dan jiwa kita yang lelah dan mengembalikan kita ke dalam misinya. Demikian juga kita terhadap sesama yang mengalami hal serupa. Kiranya kita belajar seperti Tuhan, tidak menghakimi mereka, tetapi dengan lemah lembut menolong mereka untuk bangkit dan kembali hidup bagi Tuhan. Amin.